Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Baik ya. Acara Rakyat Bersuara itu kalau sudah membahas permasalahan ijazah palsu ini rame terus. Ya meskipun siapa kemarin nama presenternya yang cewek itu? Aduh, saya lupa ya. Kalau nama cewek saya itu lebih susah hafal daripada nama cowok ya. Modus aja itu biar nggak dimarahin istri. Oke. Nah ini eh, siapa sih namanya ini ya, lupa saya. Regardless lah ya. Ini kan di antara yang diwawancara itu selalu saja ada termul ya. Selalu saja ada termul. Tapi kok nggak membawa yang bukan termul. Jadi maksud saya, kenapa Rakyat Bersuara itu tidak membawa orang yang bukan kuasa hukumnya Roy Suryo, tetapi mendukung Roy Suryo begitu sebagai panelis di depan. Entah pernah atau tidak, saya tidak tahu. Nah, sekarang ini kan kemarin ada siapa, Pak Khozinuddin ya. Kalau setahu saya sih Pak Khozinuddin kan masuk ke dalam kuasa hukum. Kalau yang lain siapa tuh ya yang pernah? Coba tuliskan di bawah kolom komentar siapa yang pernah diundang sebagai panelis tetapi bukan bagian dari tim hukum. Maksud saya kuasa hukum ya. Karena bahasa tim hukum itu nggak ada tuh. Itu baru termul-termul aja yang bikin kemarin. Nah tapi di sisi lain ada ini siapa, David Payung tuh yang saya kemudian ketahui namanya ya, yang sebetulnya udah nggak boleh masuk ruangan ini David Payung itu, karena kalau kata orang Sunda pamali bawa payung ke dalam ruangan itu garing. Itu harus dicopot, jadi tinggal Davidnya, payungnya harus di luar. Itu kan kata orang Sunda begitu ya, cuman yang bersangkutan sepertinya bukan orang Sunda, jadi ya nggak apa-apalah. Nggak boleh bawa payung ke dalam ruangan itu ya. Nah ini garing. Nah, yang sekarang akan kita saksikan itu adalah argumen para termul kenapa mereka itu ikut campur di dalam permasalahan ijazah ini. Yang mana padahal seharusnya kan mereka tidak ikut campur ya. Bukan berarti mereka tidak punya argumen. Ada argumen itu. Cuman apakah argumen itu pada akhirnya bisa diterima atau tidak? Nah, itulah yang akan kita perbincangkan. Maka perbincangan ini kita beri judul David Payung versus Roy Suryo. Nah, bagaimana dan apa isinya? Mari kita simak di channel Kurang Cadas ini ya. Kita simak. Kalau saya memang lebih menghormati dan lebih percaya kuasa hukum asli Pak Jokowi. Ya, karena Pak Rifai, kemudian siapa putranya Pak Oto, ya, kemudian Prof Firmanto, itu memang dapat surat kuasa khusus. Memang yang ngedarkan hoax Jokowi gebrak meja itu orang-orang yang nggak punya legal standing, yang ngakunya tim hukum Jokowi. Anda dengarnya dari mana, Mas Roy? Itu bikin podcast. Ada podcast suaranya C Suhadi, ya, betul, yang ada. sama si Irjan itu. Sudah Itu saya jelas bikin. banget dikatakan, gitu dia bilang gitu. Itu gebrak. Mereka itu nggak punya legal standing, belain Jokowi. Itu yang bikin heboh sebenarnya, Mbak. Kalau mereka tuh diem aja, cep aja gitu. Udah nggak usah banyak ngomong lah. Biarkan lawyer aslinya Pak Jokowi ini yang bicara. Ya. Kita juga nggak terlalu banyak bicara. Karena mereka itu yang nggak punya legal standing itu paling berceloteh di sosial media, ngomong aja. Padahal sekali lagi nggak punya legal standing. Orang-orang yang ngaku tim hukum, tim merah putih, tim putih merah, tim hitam kelam, tim apa gitu ya, itu nggak ada. Mungkin maksudnya adalah Nih di sini nih ada komentar. Mana ya ditanya legal standing bilangnya warga negara, WKWKWK. bantu. Coba saya tanya ke Bang David, Bang. Menurut apa yang disampaikan Mas Ngapain Roy, dibantu? Siapa tanggapan Anda? Ya, udah punya lawyer hebat dibantu. Saya gini, pertama tadi ya soal berlarut-larutnya masalah ini atau kasus ini kan. Yang pertama saya bilang ini sebenarnya sudah anti klimaks sebenarnya ketika Rismon sudah melakukan permohonan maaf ya. Di dalam permohonan maaf Rismon itu Rismon mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, satu. Yang kedua menyadari bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu tidak sebagaimana opini yang dibangun oleh teman-teman dia. Nah,
Yang kedua saya Ya bilang nggak relevan ya, karena Rismond itu mengeluarkan argumen saat mengatakan ijazah Jokowi 11.000 triliun persen palsu. Tapi saat mengatakan tidak demikian, argumennya nggak keluar Rismond itu. dengan segala macam proses yang sudah dilakukan oleh tim Mas Roy ya, selama ini misalnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rifai, CLS 2 kali ya di Solo, kemudian ke MK ditolak juga kan, kemudian sudah ke Ini lagi Mbak, ini nggak punya legal standing juga dia. Ya, tunggu Mas. Ke DPR RI juga sudah ke Komnas HAM juga ya. Semua lembaga-lembaga sudah dikunjungi, tapi tidak satu pun hasilnya sesuai harapan tim Mas Roy. Satu. Kemudian yang bagaimana KIP itu ya udah sesuai harapan tuh, yang menyatakan ijazah itu supaya terkhusus ijazahnya Jokowi ya sebagai dokumen publik, sudah itu. Nah makanya lembaga-lembaga yang lain ada keheranan sebetulnya, ya itu terserah mereka lah, mereka itu orang-orang juga begitu ya, kenapa sampai menolak. Tapi kalau saya sebagai masyarakat mempertanyakan, lah kok kenapa ditolak ya, kenapa ditolak? Ini permasalahan jelas-jelas di dalamnya itu ada pelanggaran hukum, dilihat dari segi tidak ada kepastian hukum bagi Roy Suryo dan kawan-kawan, dan itu dilakukan oleh penegak hukum. Hasilnya ketidakpastian hukum itu sudah masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, tapi kok nggak diterima ya itu pertanyaannya. Kok kenapa ini kalau dibahas itu satu permasalahan lain yang mana seharusnya para pegiat hak asasi manusia itu berbicara dalam hal ini ya, tapi kalau nggak berbicara saya juga nggak tahu. yang begini, kalau ini berlarut memang ada indikasi Mbak Ayah, ada indikasi besar bahwa memang kasus ini murni kasus skenario politik di belakang layar ya, yang dimana Mas Roy ini adalah wayang-wayang yang memainkan peran-peran dengan sebuah target politik jangka panjang, khususnya kontestasi 2029. Lagi-lagi muncul berarti ada aktornya dong Bang. Ada aktornya, clear itu, clear aktornya ada ya. Coba lihat ini secara definitif mengatakan clear aktornya ada. Atas dasar apa? Ya, wong kemarin nyoba-nyoba nyinggol Yusuf Kala saja nggak bisa. Sekarang tuh saya baru dapat informasi lagi, ini nyoba-nyoba nyenggol siapa itu, Megawati tuh ya, kena nggak ya nggak tahu, kita lihat nanti. Nah ini mah hanya perpanjangan lidahnya Jokowi saja, dan bukan menjadi rahasia umum. Mereka itu suka datang ke kantornya Jokowi, bukan rahasia umum itu. Kemarin ya yang dipersoalkan yang ngaco ini, Mbak. Pernyataan Rismond itu lalu kemudian menimbulkan reaksi 1-2 orang yang merasa wah nih kok kenapa saya dituduh gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya baru test the water ya. Rismond yang dikatakan itu produk AI ya, oke lah, mau produk asli produk AI kita nggak ini, tapi ada yang bereaksi kan panas dengan pernyataan itu, ada yang mendalangi panjangnya ini sebenarnya penyidik semua sudah melakukan proses secara sangat profesional di Polda ya, di kepolisian. Nah sekarang emang bolanya ini ada di jaksa ya. Nah makanya ini kan sebuah cacat berpikir. Jadi kalau misalkan tadi mengatakan bahwa ini adalah murni permasalahan politik, lalu kenapa ini dimasukkan ke dalam ranah hukum? Kenapa tidak diselesaikan secara politik saja? Kalau tadi permasalahannya ini adalah murni permasalahan politik, lah terus ngapain dimasukkan ke dalam ranah hukum? Jadi ini pertanyaannya begini, apakah ini pertanyaan itu murni hukum tetapi ditunggangi oleh politik, atau ini adalah murni politik tetapi memakai instrumen hukum? Nah, kalau atas pola pikirnya Jokowi ya, ini adalah murni politik yang mana instrumen hukum dipakai di dalamnya. Pertanyaannya kemudian sekarang, siapa yang memakai instrumen hukum? Ya Jokowi, karena kalau Jokowi tidak melaporkan, ini gak bakal ada masalah. Ya, jadi kalau misalkan nih Jokowi itu orangnya begitu, dia yang bikin api, dia yang teriak kebakaran. Begitu si Jokowi mah. Dia yang teriak, dia yang bikin api ya. Dia yang katakan di belakangnya ini ada tokoh politik. Lah tokoh politiknya dia sendiri. Dari mana? Ya itu tadi. Ini adalah permasalahan politik memakai instrumen hukum, atau ini jelas adalah permasalahan hukum murni tetapi ada yang menunggangi yaitu politik. Mana yang mau dipakai? Atas perkataannya David Payung tadi, ini adalah permasalahan murni politik. Lah berarti kan memakai instrumen hukum, siapa yang makainya? Ya jelas Jokowi. Ya, aduh ini mah udah rusak. Makanya saya katakan ya, dan ini mungkin saya tidak akan bosan mengatakan, para termul itu mereka adalah penjahat warga negara Indonesia yang nampak di permukaan, yang sudah tidak menyembunyikan diri lagi, karena alih-alih membela ideologi dan kepentingan umum, mereka itu secara gamblang menyatakan pembelanya Joko Widodo.
rusak ini pada akhirnya. Kita juga mengharap supaya ada kepastian hukum, karena salah satu asas hukum itu adalah asas kepastian. Tolong proses ini dipercepat para jaksa ya, supaya memberi kepastian hukum pada semua warga negara. Saya nggak mau menyinggung Pak Roy dan kawan-kawan, nggak, karena keadilan ini ada dua di situ, keadilan kepada Pak Jokowi yang difitnah, keadilan pada Roy dan tim yang juga ditersangkakan. Nah kalau nggak ada kepastian hukum, nggak ada proses yang dipercepat untuk ketukan palu, kasus ini sampai lebaran monyet juga nggak akan selesai. Tapi Anda Sebentar. Nah ini David Payung salah memahami apa maksud asas kepastian hukum. Maksud asas kepastian hukum itu semua langkah yang dipakai di dalam proses penyidikan sampai pelimpahan berkas sampai datang ke pengadilan dan semua yang disangkakan itu hukumnya harus ada secara teks mengatakan demikian. Itu adalah asas kepastian hukum. Jadi kalau tidak ada hukumnya yang mengatur secara pasti, maka tidak akan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Itu yang dimaksud dengan asas kepastian hukum itu. Bukan orang ini harus bagaimana hukumnya atau kedudukan hukumnya. Bukan di situ. Itu adalah kelaziman dari pasal-pasal yang pasti ini. Jadi tadi misalkan kalau dikatakan ya, kenapa ini apakah ini melanggar kepastian hukum? Jelas, tapi bukan karena dalam keadaan Mas Roy Suryo itu tidak P21 melulu, bukan di situ. Keadaannya itu di mana pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo tidak secara definitif mengenai yang bersangkutan. Yang kalau kata para pengacara itu disebut sebagai unsur. Unsurnya apa? Kan di situ kemarin ada tuh penghinaan terhadap ras, agama dan sebagainya. Itu kan bukan terhadap individu, unsurnya tidak ada begitu. Kalau itu yang dikenakan, itulah yang disebut kepastian hukum. Bukan di sini. Jelas nanti dari absennya pasal-pasal yang dikenakan secara definitif akan menjadikan ketidakpastian hukum kepada Residen dan kawan-kawan. Jelas. Nah, sekarang ya kita melihat apakah proses ini untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Roy Suryo dan kawan-kawan, apakah itu harus di P21-kan? Bukan ke situ. Asas kepastian hukum itu bahwa kalaupun P21 harus dipastikan bahwa proses menuju P21 itu tidak ada yang dilanggar di dalam kuhapnya. Itulah yang disebut kepastian hukum. Jangan sampai ini di P21-kan tapi banyak yang dilanggar. Itulah yang pada akhirnya mengatakan keabsenan kepastian hukum. Ya, ini David Payung kan paham permasalahan sesimpel itu saja, nggak mengerti. Para terbel itu tidak bisa memahami konsep filosofis dari sebuah sistem. Itu nggak bakalan bisa para terbel itu. Kasihan mereka itu. pernah bertanya-tanya nggak Bang David, kalau ada aktor di balik Mas Roy dan kawan-kawan, kenapa proses P21-nya jadi lama? Tuh, sebentar. Ini si presenter juga harusnya ngejar begitu ya pengetahuannya. Lah kok begitu yang dimaksud kepastian hukum? Harusnya kan kejar nih. Jangan jadi percuma ada presenter kalau misalkan pernyataan yang dilontarkan itu tidak dihadapi dengan kritis, diterima begitu saja. Ya nggak usah ada presenter kalau begitu. Karena ada aktor yang membuat tarik ulur karena kepentingan target ini Mbak Aya adalah target satu tahapan sampai kontestasi 2029 untuk mendegradasi, mendowngrade pengaruh Pak Jokowi yang sangat dielu-elukan oleh masyarakat banyak. Sampai detik ini rumah Pak Jokowi itu nggak diskenerkan, silakan jalan-jalan ke Solo. Kami 3 minggu lalu baru ketemu Pak Jokowi. 76 organ relawan Pak Jokowi bertemu silaturahmi ya. Kebetulan kami ngumpul, Pak Jokowi kebetulan ada di Jakarta ya 3 minggu lalu. Termasuk yang tadi disinggung Mas Roy, ada yang gebrak meja. Saya bilang itu mungkin ya adalah yang menebar bahwa Pak Jokowi enggak. Kata Pak Jokowi dalam pertemuan kami dengan 76 organisasi Yang menebar itu orang Anda sendiri loh. Beliau mengatakan, Mas Roy, berarti hoax Pak itu. Jokowi mengatakan hoax itu. Pak Jokowi Hoax ya? mengatakan, Oke, iya. David Pajong mengatakan C. Suhadi menebarkan hoax. Enggak, yang pukul meja itu hoax. Lah Ya, iya, iya, penyebar hoax. Berarti Pak Jokowi mengatakan David bahwa Pajong mengatakan C. saya- Suhadi Anda menebar hoax. Jadi saya sendiri yang Itu. bertanya langsung ke Pak Ini Jokowi. Termul berantem sama Termul lagi. Memang begini Termul mah. Ini pengen supaya Jokowi itu image-nya sempurna begitu ya. Jadi kalaupun Suhadi mengatakan itu sampai gebrak meja, kalau istilah saya toel meja ya. Itu nggak terima, menyerang, itu hoax. Lah berarti jelas penyebar hoax itu ada di mana? Ada di kelompoknya Termul. Makanya harus sampai ketawa-ketawa begini. Dan betul kalau Jokowi dielulukan ya. Saya juga kalau ketemu sama Jokowi bakal mengelulukan itu. Gara-gara lu. Gara-gara lu.
Aduh, dan itu sudah dibahas oleh Tempo. Orang-orang datang ke sana tuh memang ada makelarnya. Ah, ini mah dipikir kita bodoh begitu. Tidak ada investigasi jurnalistik ke situ. Ada investigasi jurnalistiknya dan itu sudah mengeluarkan kesimpulan. Ya, Pak, gimana sih soal proses yang kaitan Roy Suryo ini? Anda bertemu dengan Pak Jokowi, kemudian Anda bertanya langsung. Dengan 76 organisasi, saya salah satu organisasi pimpinan di situ. Kita nanya Pak Jokowi gimana soal ini. Pak Jokowi dengan mengatakan kalian tenang aja, nggak usah ribut soal itu. Percayakan pada proses hukum, ya. Pak, kenapa Bapak diam aja? Ini sangat panjang dan lama. Udahlah, biarkan proses hukum berproses secara baik, secara benar, supaya masyarakat mendapat kepastian. Yang Pak Jokowi nggak mau adalah kalau proses ini tidak ada penyelesaian hukum, ya. Jadi kepentingan Pak Jokowi sampai pada persidangan ketukan palu, itu baru proses hukum yang benar. Jangan kata Mas Roy, stop SP3. Dari mana proses di SP3? Ya, ini orang nggak punya. Sebentar, coba lihat ya. Ini David Payung mengatakan, dia datang ke Jokowi. Jokowi berkata, oh ini adalah proses hukum, kita tunggu saja sampai final begitu. Tapi tatkala Cesuhadi mengatakan Jokowi gebrak beca, dia bilang bohong. Kalau sama saya sekarang begini, kalau kelakuan Tremul itu seperti itu ya, dia mengatakan bertemu dengan Jokowi, yang satu mengabarkan A, yang satu mengabarkan B misalkan, dan yang B itu yang datang ke Jokowi itu sudah mengatakan bahwa yang mengabarkan ini bohong, padahal dia juga mengaku ketemu sama Jokowi. Terus saya harus percaya gitu sama David Payung kalau begitu. Ya. Ya kan berarti bisa bohong juga kan? Lawang satu kolam mereka itu sama-sama mengaku ketemu Jokowi, yang satu mengabarkan gebrak meja, yang satu mengatakan tidak, itu tidak terjadi. Berarti kan saya juga sekarang bisa sanksi. Apakah memang betul Jokowi itu mengatakan ini adalah proses hukum, kita hormati? Apakah begitu? Ya, jangan-jangan benar kata yang Pak Suhadi yang benar itu. Yang mana nanti kok saya dibohongkan begitu kan? Kalau begitu, kalau Pak Suhadi dikonfrontasi, harusnya kan Pak Suhadi dibawa ke sini, kemudian dikonfrontir sama si David Payung ini. Lah kalau memang betul Pak Suhadi itu melihat Jokowi gebrak meja gara-gara tidak puas terhadap kinerja kepolisian, karena tadinya kepolisian menjanjikan 3 sampai 4 bulan tapi sampai sekarang masih belum P21, lagi mana terus? Ya, makanya saya katakan, oh, kalau si David Payung ini tidak percaya kepada Suhadi, saya pun kan bisa tidak percaya juga sama si David Payung ini. Makanya bohong udah dua-duanya bohong, nggak apa-apa. Emang yang di Jokowi mah tukang bohong. Itu pendusta itu sudah sehingga pada akhirnya perkataan mereka nggak bisa dipercaya. Allah, omongan kamu aja begitu, pret, pada akhirnya kesananya itu pret. Proses persidangan ngomong aja Pak. Kita akan bahas itu nanti lebih lanjut. Berarti Anda tidak setuju ya bahwa harus sampai pada sidang. Orang-orang yang bukan pengacara Pak Jokowi. Nah, ini termasuk dia sendiri. Anda membantu sebenarnya ya, dan rekan-rekan. Bantu apa? Bantu Gini kacau, loh Mbak ya. Proses ini karena berlarut-larutnya sudah menarik berbagai pihak ke dalam kasus ini ya. Khususnya begini, kami yang selama ini sebenarnya relawan-relawan Jokowi itu sudah sebenarnya nggak muncul lagi apa semua sibuk dengan aktivitas. Ya. Tetapi begitu terjadi penistaan harkat martabat seorang mantan presiden Republik Indonesia, wah ini nggak bisa dibiarin ini. Ini sudah mencederai wibawa bangsa dan republik ini, di mana mantan presiden kita 10 tahun itu benar-benar dinista harkat martabat pribadi beliau. Padahal seorang presiden itu harus dihormati, dihargai dalam kapasitas sebagai mantan presiden. Itu kepentingan kami ada untuk memberi keseimbangan dan pendidikan politik, hukum, dan pendidikan sosial karakter bangsa ini, bahwa hormatilah semua pimpinan-pimpinan republik ini. Mbak Anissa mana? Itu yang coba sebentar, kalau begitu terus ngapain para Tremul itu nyerang Pak Yusuf Kalla sampai dibilang caplin segala? Ini mah bohong. Mereka itu ya membelanya Jokowi. Terus kalau dia pun tahu kalau membela Jokowi itu salah, maka dia mencari-cari alasan, seolah-olah di situ ada apa? Seolah-olah di situ ada prinsip yang dibela. Apa prinsip yang dibelanya itu? Mantan pemimpin atau pemimpin itu sendiri itu harus dihormati, sehingga tatkala ada yang menyerang pribadinya kita harus turun. Lah pertanyaannya sekarang, waktu JK kemarin itu dibilang caplin, ente kemana? Hah? Ngamuk saya ini, tahan dong, tahan. Yang nanya nggak ada. Edan, gimana sih ini pola pikirnya? Kalau begitu pun kemarin kemana? Waktu Gus Dur itu sampai turun dari Istana Negara pakai kolor itu, ya mana apa nggak datang begitu? Anda ini presiden Pak, jangan turun pakai kolor begitu. Kenapa tidak itu juga dibahas setidaknya begitu untuk melindungi marwah yang katanya presiden?
Gimana sih Anda itu? Ya, sudah. Megawati sekarang coba lihat. Megawati sekarang diserang tuh sama Termul tuh. Mana Anda? Anda tuh kalau itu memang prinsip yang dipakai berarti ini berlaku kepada seluruh mantan kepala negara. Termasuk di dalamnya Jokowi, SBY, Megawati, Gus Dur almarhum, Soeharto almarhum, Soekarno almarhum, termasuk B.J. Habibie almarhum, termasuk tulisan itu di dalamnya. Maka kalau ada yang menghinakan salah satu dari mereka berhadapan dengan nih David, ya kemana payungnya? Di luar, gak boleh dibawa. Begitu dong. Ini kok mengatakan di belakangnya ada prinsip yang dibela, tetapi yang dibela cuma Jokowi doang. Itu mah penjilat Jokowi namanya yang begitu mah. Ya emosi saya ini. Ayo, tahan dong. Tahan dong, nanti kapan saya rusak. Aduh, ayo pusing. Pajung. Seseorang yang menggunakan ijazah palsu dan menipu Mas seluruh Roy rakyat ini yang Indonesia. harus kita counter di Itu situ lebih nista ya. itu. Mas Roy nggak punya etika karena apa? Memaki, menuduh ya, Memang ijazahnya palsu martabat gimana? seorang mantan presiden yang menurut institusi resmi UGM mengatakan itu asli, itu berproses semua. Teman-teman kuliahnya ada kok semua. Fred. Kecuali nggak pernah Yang ngaku ijazah Jokowi palsu, saya yang nyetak juga ada tuh yang ngakunya. Ya, masa yang baik yang seperti itu dijadikan argumen terus kayak lagi dia itu siapa? Kok ngomong? kuliah ada tuh teman palsu itu semua. bisa direkayasa orang kuliah seperti adik-adik ini. Udah Kalian nanti suatu saat ketemu kalau ini orang nggak punya 30 tahun legal berikut standing, akan nggak usah tahu ini terlalu lama teman-teman diomongin. kalian. Nggak Gitu usah lah, loh. udah nggak usah legal Jadi standing, itu yang perlu kita bela. nggak usah. Kebenaran itu harus dibela. Ya. Baik, apalagi Pak Jokowi. Sarjana hukum nggak punya legal standing, apalagi saya bukan lawyernya. Udah nggak punya apa-apa. Kami dia. ini anak bangsa. Ya udah. Mas Kan Roy legal, apa? Mas Roy legal Nggak bisa. standingnya apa menuntut Baik. jasa Pak Jokowi? Ada legal standing standingnya. Anda apa? Saya warga negara. Saya itu warga presiden. negara yang melakukan Enggak. pembelaan. Anda dikasih Pembelaan. Kita masih bahas soal proses hukum di mana Pak Jokowi Nah, edan begini David Payung itu edan ya. Nanyain, Roy Suryo apa legal standingnya? Saya ini adalah warga negara. Betul, legal standing itu kan di hadapan hukum. Apakah warga negara itu bisa menggugat pemimpinnya? Bisa. Mempermasalahkan hal itu bisa. Ya, dan ingat Roy Suryo itu tatkala membicarakan permasalahan ijazah palsu itu bukan di dalam ranah hukum. Roy Suryo itu, apakah Roy Suryo itu menggugat Joko Widodo karena ijazahnya palsu? Kan enggak. Ini dalam wilayah apa? Dalam wilayah penelitian. Jokowi lah tersinggung. Dia memasukkan ini ke dalam hukum. Jokowinya itu. Kemudian sekarang apa legal standingnya Anda Roy Suryo? Lah Roy Suryo itu terlapor. Harusnya Mas Roy juga tadi bilang begitu. Lah saya terlapor. Nama saya ada di kepolisian, makanya saya ngomong. Harusnya begitu. Mas Roy itu. Cuman kalau misalkan awalnya di bawah kan Mas Roy belum melakukan gugatan apapun kepada Pak Jokowi kan? Belum ini. Kecuali kemarin kalau tidak salah ada siapa itu ya. Yang katanya melaporkan Jokowi itu ada tuh. Dan satu lagi ya, Mas Roy itu bukan tidak ada etika, bukan. Mas Roy itu stating the fact, hanya menyebutkan apa fakta-fakta begitu. Seperti misalkan kalau saya bilang David Payung itu namanya itu ya berdasarkan benda. Kan itu kan sudah stating the fact ya. Kalau bacanya Payung itu juga saya nggak tahu ini bacanya itu Payung apa Pajung ya, saya nggak paham juga ini. Aduh, itu ya. Jadi masalah legal standing itu demikian. Apakah Mas Roy Suryo punya legal standing berbicara tentang masalah ini begitu di hadapan hukum ya, resmi nih di hadapan hukum yang berlaku. Ya gimana Mas Roy gak punya legal standing yang bersangkutan ini yang dipermasalahkan sama Jokowi kok. Kalau berbicara tentang ijazah nggak perlu ada legal standing. Karena kenapa? Karena memang yang dibicarakan oleh Roy Suryo juga dalam pengertian itu adalah dokumen publik begitu di situ. Kecuali kalau Roy Suryo menggugat ke pengadilan misalkan atas perdata atau pidana, baru itu apakah Roy Suryo punya legal standing atau tidak. Nah di situ ya baru berbicara. Aduh, aing liur euy. secara konsisten ini ingin terus mengikuti proses hukum, benar ya? Karena di presenternya diam aja begitu dari tadi, nggak ada pertajaman pembicaraan ini gimana. Ini presenternya perlu belajar banyak logika ya dan pengetahuan tentang hukum supaya bisa melihat di mana kejanggalan para pembicara ini. Mas Roy tadi bisa di road juga supaya bisa di counter juga pernyataannya. Ada cuma presenternya ini aduh jauh sama Aiman mah jauh ya. Bang David ya. Oke, saya mau tanya ke Bang Kozi. Bang Kozi dulu deh. Pak Jokowi ini selalu mengatakan konsisten melalui relawan maupun pengacaranya bahwa beliau akan terus patuh dan mengikuti proses hukum.
Lalu kenapa P21 ini seolah-olah diperlama atau waktunya prosesnya lama sekali? Tapi Anda jangan jawab dulu, Bang. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Rakyat Bersuara. Baik, setelah itu saya lewat karena itu yang tadi saya bahas ya Pak Khozidudin, itu yang tadi pagi saya bahas. Sekarang kita langsung ke Rifai sebentar, setelah ini ada siapa begitu. Itu kalau cukup waktunya ya. Hukum jangan dibuat ribet ya. Hukum itu untuk mencari keadilan, kepastian. Kecuali Mbak, sebentar. Saya perlu Jadi Kedua artinya saya menurut Anda nggak ngaruh sama nggak sekali. ngaruh, Mbak. Nggak Kecuali Sebentar, Bang Ozi, itu sebentar. kedua. Silakan Sorry, lanjutkan. ada Sedikit kedua lagi. nih yang mau saya Oke. komentari. Tadi Bang Ozin bilang bahwa polisi diremot oleh Pak Jokowi. Ya, saya keberatan dengan statement itu ya. Kalau memang bicara seperti itu, kami dari 6 bulan yang lalu juga ingin perkara ini lanjut ke sidang. Nyatanya kan tidak. Artinya tidak Agar ada lebih cepat remot-remot di begitu sini ya. ya. Itu Sebentar, kenapa ya kalau misalkan ini harus cepat ya, sebagaimana dikatakan Pak Rifai tadi, kenapa Rifai itu nggak protes ke kejaksaan yang mengeluarkan sampai 700 barang bukti itu kan kebanyakan. Ya sudah, ini ijazahnya 1 doang, selesai, masukkan ke persidangan kan beres. Ini kan polisi sudah punya posisi nih. Ini asli menurut lab 4 kan begitu. Itu kan belum tentu diterima asli nanti di dalam pembuktian persidangan, belum tentu diterima asli karena itu adalah satu pihak dari penyidik. Nah, nanti itu bisa dipinta nanti di mana di persidangan agar dibuktikan secara independen. Itu yang bikin Jokowi takut. Dan nggak bakalan P21, nggak bakalan ini mah. Kalaupun sampai P21 itu nanti akan menunjukkan hancurnya juga kejaksaan, dan saya yakin gak bakalan masuk persidangan, gak bakalan. Nggak tahu apa gimana nanti jalannya ke sana begitu ya. Cuman yang saya khawatirkan ini dikorbankan Mas Roy, itu nyawanya terancam. Itu yang saya khawatirkan ya. Kalau misalkan dia sampai masuk penjara itu kan kayak Epstein tuh kemarin tuh dia masuk penjara terus mati di penjara tuh Epstein itu. Ya, makanya ini bermasalah nih, karena kalau sampai masuk pengadilan nggak mungkin. Udah jelas Jokowi itu ya udah jelas pembunuh atas perkataan siapa? Pak Habib Rizik dan orang tua syuhada itu udah jelas. Dia protes nggak? Kagak disebut pembunuh, nggak protes dia. Ya, keyakinan pun bahwa yang bersangkutan ini bukan pembunuh dia nggak punya kok Jokowi itu. Ini mah dipanjangin, saya khawatir begitu. Ini kalau misalkan memang rusak ya, makanya ini tidak boleh berlanjut. Atas kita ini ya sebagai bangsa, kalau masih ingin memiliki hukum yang tegak, ini tidak boleh P21, tidak boleh. Kalaupun sampai P21, saya yakin dia tidak akan sampai ke persidangan. Dan dikhawatirkan nyawanya Mas Roy itu terancam. Kalau ini misalkan sampai P21, kemudian nanti lanjut ke persidangan. Kalaupun misalkan sampai lanjut ke persidangan, si Jokowi nggak bakalan datang. Karena itu pun sudah terjadi. Kapan? Waktu permasalahannya Gus Nur sama Bambang Tri itu pun terjadi itu. Nah, apa yang ingin saya katakan ya? Mungkin sebenarnya materinya cukup di sinilah ya. Apa yang ingin saya katakan? Kita sebagai bangsa ya membutuhkan akal kolektif, karena inilah nanti yang akan menjadikan algoritma di ruang publik, dan sedikit banyak inilah yang akan mendesak agar mereka itu berlaku adil. Kita sekarang sedang menyaksikan sebuah peristiwa besar. Ini politik murni sebagaimana dikatakan tadi David Payung ya. Kita talazum sajalah, kita musalamat begitu. Bahwa ini adalah proses politik murni yang mana kenyataannya karena yang melaporkannya adalah Jokowi, maka Jokowi sedang memakai instrumen hukum di dalam mempermainkan anak bangsa yang bernama Roy Suryo dan Dr. Tifa dan lain-lain. Nah, sedikit banyak ya kliknya Anda dalam permasalahan ini, menontonnya Anda dalam permasalahan ini sedikit banyak. Itu adalah andil supaya kesewenang-wenangan dan kezoliman seperti ini tidak berulang. Begitu. Dan sekali lagi, kalau melihat kepada keadaan realita kita sekarang, siapa yang sanggup mengubah keadaan seperti ini? Sudah hancur sehancur-hancurnya. Makanya kita doakan. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengazab mereka semua apabila mereka tidak taubat. Dengan segera mengazabnya itu apabila mereka tidak taubat. Mudah-mudahan kita semua dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.